Sudah. Reset. Sing merah dipasang apa? Habis. Tapi saya nggak tahu akunnya. Nggak pakai akun aku aja. Akun antum. Udah tahu aja. Ini apa tadi? Jeroannya bisa taruh. Yang saya mah jadul yang Aduh, lupa bawa kacamata lagi. Kang, izin ngambil kacamata, Kang. Lupa. Iya, emang bawaannya. beri dengan pencarian keyboard, tulis keyboard. Pencarian. Ya. Siapa? Baik. Kita mulai ya. Mulai hari ini sebelum kuliah semua mengucapkan bismillah. Semua harus karena Allah. Mulai hari ini apapun kita ucapkan bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mulai hari ini kita akan mulai belajar kuliah secara sistemik dan terintegrasi. Kemarin perkenalan dulu tentang organisasi. Tapi organisasi ini sekedar untuk gambaran saja, karena organisasi minta kita praktekkan. Saya tadinya mau mulai mempraktekkan dari akhir minggu kemarin, tapi ada perubahan mendadak, perubahan besar yang di luar dugaan ya, sehingga akhirnya saya undurkan lagi. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ke depan kita sudah mulai ya. Jadi hari ini kita mulai dengan mata kuliah yang kita coba kali. Judulnya fikih adab. Tapi saya ambil dari 4 perspektif: Qurani, Nabawi, ilmiah, dan psikologis. Jarang ada fikih adab dari sisi tinjauan psikologis dan ilmiah. Biasanya dari sisi Quran dan hadis. Tapi ini Nabawi ini adalah termasuk Quran plus hadis plus. Nabawi itu hadis plus. Jadi kalau dilihat kok nggak ada hadisnya, itu ada di dalam, saya masukin ke kelompok Nabawi. Dan silakan di kitab-kitab fikih itu nggak ada ilmiah istilahnya yang kita adakan. Jadi supaya lebih faktual dengan sekarang. Karena fikih ada itu banyak yang kitab-kitab klasik dan nilai psikologi. Nah, ini masuk juga ke bagian dari fikih adab, sehingga insya Allah lebih lengkap daripada apa yang kita lihat. Namun sekalian, rekan sekalian, sebelum ini saya mau menginformasikan satu mimpi ya, untuk memotivasi teman-teman, memotivasi bagian dari kuliah ini. Ini mimpinya Mas Rudi, dan saya baru dapat tadi pagi. Mudah-mudahan ini jadi motivasi, tambah motivasi bahwa kita ini perubahan dasar kita ini sesuai kehendak Allah, dan Allah itu paling penting. Baik, saya sebelum kuliah kita harus dulu ya. Ini kalau saya catat, ini diperhatikan saja. Ini bukan bagian dari kuliah, tapi ini bagian dari support kita. Ini Mas Rudi,
Jadi sebelum Mas Rudi tahu, kan Mas Rudi hari Jumat, Sabtu kan kita membahas tentang 2 mimpi itu, mulai kan. Jadi Mas Rudi belum tahu nih. Saya tidak pernah ngomong ke Mas Rudi bahwa saya akan melakukan perubahan besar-besaran di sini. Belum. Jadi Kamis kan, sebelum kesini berarti. Saya bermimpi melihat kita sedang berada dalam gedung seperti apartemen. Kang Iki dengan tegas menyuruh seluruh penghuni untuk beres-beres. Saya melihat semua orang mulai sibuk membereskan masing-masing ruangan. Ini berakhir. Ya, hebatnya mimpi. Ini satu fakta bagi kita supaya tidak main-main lagi dengan ini. Mas Rudi tahu dari mana? Ya, bahwa saya akan melakukan. Dia setelah itu Sabtu kan, mulai membacakan 2 mimpi itu, kemudian tahu lah ini. Baik, Mas Rudi yang sini, suaminya Mbak kita ya. Resona. Mimpi ini menunjukkan peringatan, ya. Peringatan. Teman-teman harus kalimat pokok itu harus penting dan akan datang perubahan besar. Ya. Penting. Cara membaca itu kadang-kadang ada kalimat yang sifatnya penting harus kita dalami. Perubahan besar dan fase transisi penting dalam kehidupan kolektif dan rohani. Makanya saya minta kita mulai jadi manusia rohani. Manusia rohani itu dekat dengan Allah. Apapun untuk Allah. Saya melakukan untuk Allah. Saya mencintai semua yang melayani karena Allah, bukan karena suami, bukan karena takut suami, karena Allah semuanya. Makanya saya minta mulai tolong yang ajan tahajud tolong sampaikan kalimat, bacakan minimal alhamdulillah, minimal istighfar. Barangkali kita ada dosa yang luput kemarin. Lalu alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita dipanjangkan hari lagi untuk berjuang. Syukur kita ini penuh makna. Kenapa? Karena hidup kita untuk berjuang di sini. Sehari saya sangat berharga bagi kita ya. Maka kita menjadi penduduk rohani. Semuanya karena Allah. Takut hanya karena Allah semua ya. Baik. Sosok Kang Iki sebagai pemimpin rohani dalam mimpi memberikan instruksi tegas. Tuh. Seluruh penghuni apartemen membereskan ruangan masing-masing. Paham ya? Cocok kan dengan mimpi teman-teman yang Mas Rudi belum tahu nih. Mas Rudi kan nggak tahu mimpi. Baru saya bacakan. Coba perhatikan. Itu kehebatan fajil mimpi teman-teman sudah mulai terasa, mulai paham. Menunjukkan isyarat pembersihan jiwa kepada semua penghuni bukit. Berarti sangat cocok presisi dengan 2 mimpi contoh kemarin. Kita harus betul-betul jiwa kita bersih dari segalanya, dari intervensi siapa saja, tidak takut siapa saja, semua kenal. Ya. Isyarat pembersihan jiwa, karena penduduk rohani itu harus jiwanya bersih betul. Kesiapan spiritual, kemudian dan kesiapan menghadapi peristiwa besar nih. Teman-teman, ada satu peristiwa yang akan besar memang, dan saya tidak akan sampaikan. Banyak peristiwa besar, dan saya sudah paham, sudah tahu ya. Ini persiapan, kita harus bersiap nih. Makanya saya mohon maaf, saya minta maaf buat Allah, saya lalai karena peringatan-peringatan yang sudah 6 bulan lalu saya anggap saya perbaiki, tapi dengan toleransi. Ya. Padahal kan saya katakan teman-teman harus hampir semua disebut dalam mimpi, hampir semua enggak semua, ya. banyak
bukan itu semua. Keliru banyak. Itu harus diperbaiki. Saya waktu itu berpikir insya Allah ini informasi bagus. Dan benar memang. Saya paham kan teman-teman gaul dengan saya kan, oh iya benar, ini benar banget. Nah, sifatnya dia itu begitu. Saya harus perbaiki. Nah, saya kan waktu itu masih general dan masih insya Allah dengan pemaafan. Ternyata saya dianggap lambat karena waktu. Makanya Allah peringatkan dengan dua contoh minggu kemarin ya dibahas. Nah ini, rupanya kita paham peristiwa besar segera akan terjadi. Teman-teman jangan berpikir peristiwa besar itu bencana, musibah, tsunami. Nah, ada peristiwa lain yang saya tidak akan sampaikan. Dan harus orang kuat mentalnya, kuat psikologisnya, dan terbiasa dengan samina watan. Ya. Baik. Yang tahu sekali lagi hanya beberapa orang saja. Ya, itu pun di Dewan Penasihat biasa. Takwil, simbol apartemen dan gedung bertingkat. Menurut tafsir Ibnu Sirin, bangunan tinggi dan bertingkat dalam mimpi melambangkan kehidupan dunia kompleks, ujian, kadang pula diartikan sebagai tingkat sosial, spiritual dan organisasi. Dalam konteks ini apartemen bisa mencerminkan sebuah komunitas rohani yang terstruktur. Iya betul, bangunan itu kan terstruktur. Jadi bukan hanya komunitas itu, ada organisasinya, jelas. Dan ada penonjol masing-masing. Yang berikutnya, majelis dan gerakan yang sedang bertumbuh dan memiliki banyak individu di dalamnya. Berarti sedang bertumbuh, baik rohani maupun apapun. Dan individu bisa berbeda-beda. Individu itu penegasan bahwa yang kumpul di sini itu ada yang dari barat, dari timur, ada suku Sunda, suku Jawa, dari mana-mana. Benar kan? Ya. Oke. Sesuai. Tingkat makom, derajat rohani setiap individu dalam struktur itu. Ya. Itu arti daripada bangunan. Perintah untuk beres-beres. Ibnu Sirin menafsirkan kegiatan merapikan dan membersihkan sebuah tanda taubat. Ya. Taubat. Persiapan sebelum safar. Nah, apa? Jadi kita sedang diperjalankan kepada ruhani yang sesungguhnya. Penduduk ruhani. Kita harus menjadi manusia ruhani. Artinya semua karena Allah. Tidak takut dengan suami, tidak takut dengan istri, tidak takut dengan siapapun. Ya. Semua karena Allah. Tapi kalau ada suami yang masih takut istri, hati-hati. Berarti itu belum teruji. Kalau menuju kebenaran ya, bukan takut suami istri dalam pengertian sosial suami istri. Tapi kalau ketika suami menghambat istri, menghambat dan sebagainya, itu tidak takut. Dan tanda datangnya tamu agung atau masa genting. Oh ya. Ini saya sudah paham. Teman-teman belum paham dan saya tidak paham. Ya. Ini juga ini nanti ada 6 poin ternyata. Tapi saya akan tidak buka sementara ya. Nanti akan pelan-pelan aku tahu. Dalam konteks ini, arahan dari Kang Biki menunjukkan peran beliau ya, sebagai mursyid dan pembimbing rohani yang mengarahkan umat untuk bersiap menghadapi gelombang perubahan. Ya. Perhatikan dengan cermat ya. Teman-teman kalau hasil takwil itu kadang-kadang harus dikasih merah. Mana yang kalimat kunci? Itu cara membaca cepat juga. Saya dilatih dulu di Singapura pendidikan, ya. Itu dilatih baca cepat. Makanya satu buku saya bisa 3 hari itu selesai. Karena saya baca cepat. Oke. Beres-beres dalam simbol dari tajdid niat. Pembersihan hati, membuang kesalahan masa lalu, penyempurnaan tugas masing-masing. Maka actionnya apa? Di 2 poin ini. Pertama, saya sudah mulai melaksanakan.
peran. Makanya yang belum lulus saya lulusan satu-satu. Yang melanggar saya langsung lulusan ya. Penyempurnaan tugas. Mulai besok semua penanggung jawab lapangan wajib kirim laporan setiap hari. Kang, hari ini tim saya, Mas Udin lagi nyangkul di sana. Mas Huda di mana lagi ngapain? Wajib mulai besok. Ingat ya, Mas Agus wajib semua. Mas hari ini saya pasang plafon, hari ini pasang wajib semua. Itu dalam rangka mewujudkan perintah Allah. Jadi tidak bisa lagi dengan kasihan, toleransi, atau seperti gaya saya dulu lah. Ya sudahlah, saya merasa, nah itu ternyata kurang tepat. Jadi tetap harus profesional. Baik, yang mulai besok ya, para pimpinan leader, saya minta semua buat laporan, report. Termasuk absen jamnya. Saya minta Mas Sutarno lapor, Mas Suda mulai kerja jam 8 sampai jam 12 yang dikerjakan ini. Nomor 2, simpulan pekerja mulai sekian itu absen yang ada dan apa yang dikerjakan. Dan saya tidak perlu jawab. Jadi kalau laporan tidak saya jawab, tidak perlu. Karena itu laporan. Ya. Supaya tidak banyak, nomor saya satu lagi, nanti saya kasih semua. Jadi jangan cek yang nomor 1 loh, itu udah terlalu numpuk, terlalu banyak sekali. Saya bahkan banyak yang belum saya jawab. Bahkan ada yang infak tuh baru tahu. 2 minggu lalu, Masya Allah, saya mohon maaf, baru saya jawab. Jadi itu nomor 1 lagi. Pokoknya dijawab tidak dijawab, report setiap hari. Demikian juga Mbak Wiji harus hari ini yang sudah masak bulan hari ya. Semua bagian tolong. Itu kita akan mulai masuk penyempurnaan ini, penyempurnaan tugas masing-masing supaya lebih sempurna ya. Pembersihan hati saya sudah minta sejak lama, ayo kita mulai bersihkan hati kita. Hati kita bersih itu dari semua sisi psikologis, jernihkan hati, prasangka baik kepada siapapun, apalagi kepada Amir, prasangka baik saja. Semua keputusan yang mungkin kita tidak tahu kenapa Amir punya maksud keputusan itu, laksanakan saja. Ini namanya pembersihan hati ya. Selama kita yakin apa yang dilakukan oleh seorang Amir, maka yakinkanlah atas semua keputusan. Kalau toh ada kekeliruan, sampaikan dengan baik-baik ya. Apalagi mengkoreksi di depan umum itu hati-hati, nggak boleh. Itu adabnya sudah keliru besar. Hati-hati ya. Tutup, buang kesalahan masa lalu, harus tutup. Berikutnya, jika ini juga mengisyaratkan bahwa tahap selanjutnya akan segera dimulai. Tuh lihat. Nih, tuh lihat bayangkan. Bener. Masya Allah. Saya terkagum dengan mimpi. Lihat ya. Terbatas waktunya. Makanya saya dianggap lambat. Ditegur sama Allah kan. Kita semua ditegur. Saya ditegur. Bikin, kamu harus tegas. Mulai. Begitu. Luar biasa ya. Seluruh penghuni mulai bergerak. Nah ini menunjukkan kesadaran kolektif. Nah ini baru sadar sekarang berarti teman-teman. Padahal saya mau cuap-cuapnya sudah 2 tahun yang lalu. Ayo berubah. Tapi memang manusia susah kalau tidak diancam. Ini orang pintar di sini pun tidak berubah. Saya lihat makin pintar malah kadang-kadang makin bandel. Itu manusia sifatnya. Makanya terpecah belah jadi 73 kelompok. Kenapa? Karena manusia merasa pintar, merasa baik. Jadi terbukti ya, sudah mulai ada kesadaran kolektif. Karena takut dengan ancaman. Allah mengancam apa kemarin?
Ganti dengan yang lain. Allah gantikan. Jika kalian masing-masing ada di sini yang tidak, Allah gantikan. Nanti yang ujelah digantikan sama yang lain. Dan setelah saya kejar, ternyata di sini. Dan memang masuk logika, nggak mungkin di tempat lain. Waduh, ini persiapan aja 3 tahun menyiapkan stabil tempat ujelah. Kurang dengan tantangan ya. Kalau diancam itu baru semuanya pada takut. Dalam tafsir Isyari, ketika banyak orang dalam mimpi mulai bertindak atas seruan suatu penjelasan ini menandakan bahwa pasuk perintah langit telah diturunkan. Para penduduknya mulai mengikuti komando Allah. Tuh, lihat, coba. Lihat. Coba perhatikan teman-teman. Komando Allah. Saya tidak sadar melalui mimpi kan? Kan Allah ngomong kita melalui mimpi. Bukan malaikat jadi datang langsung ke saya. Bukan melalui bisikan gaib. Ya. Ini coba lihat, mohon perhatikan cetak merah ini. Konteks rohani dan akhir zaman. Mimpi ini sangat relevan dengan banyak mufassirat tentang ujlah mahdawiyah. Tuh, saya sudah bicara setahun 2 tahun yang lalu. Kita bukan ujlah biasa. Bukan ujlah tempat umum biasa. Kalau tempat ujlah biasa tidak ada aturan, silakan. Mau ikut sholat tahajud silakan, mau merenung doang silakan, mau nggak sholat juga silakan. Tempat ujlah umum. Mau tidak ikut aturan juga tidak apa-apa. Hanya merenung diri. Saya mau kholwat 3 hari merenung diri. Tapi kita bukan. Kita tempat ujlah mahdawiyah. Dididik untuk menjadi pembantu utama Al-Mahdi nanti. Di training, digojlok, dibikin siap mental, dibikin tidak takut siapa saja. Untuk level tidak takut harus jadi apa? Harus jadi penduduk? Lupa. Ruhani. Kamu saya siksa. Katakanlah, misalkan kita ditangkap oleh intelijen asing, diculik. Kamu ngaku siapa orang di sana? Berapa orang di sana? Allah Akbar. Wah, gimana? Siksa lagi. Allah Akbar. Nggak akan bukan manusia. Itu penduduk rohani sampai ke situ harusnya. Gorok pelan-pelan. Allah Akbar. Itu penduduk rohani. Yang akan membayar Al-Mahdi siap enggak? Kalau masih kayak kemarin, aduh, kocak kasih. Siapa pemimpinnya di sana? Di mana rumahnya ke sana? Udah, disetrum sedikit, udah begitu. Penduduk rohani itu semua ahad. Siapa yang nyebut ahad? Penduduk. Nah, ahad. Tuh, itu penduduk rohani ya. Baik. Rekan sekalian, dasar. Mungkin ya. Perhatikan, semua perhatikan. Nggak boleh ada yang ngantuk ya. Nggak boleh ada yang menundukkan kepala. Semua harus tegak. Mujahid. Mulai hari ini saya udah bilang, saya ingatkan juga yang lain. Tolong, tidak boleh ada yang badannya menempuh ke bawah. Harus sudah tegak semua ya. Tadi bayangkan, lucu kan? Siapa? Alif, relatif ya? Relatif. Sholat sambil duduk, nabrak saya kan? Sholat pada duduk. Coba, sholat sambil tidur, kok bisa sih? Saya tanya, kamu tidur siang nggak? Enggak, tuh, benar. Makanya saya tunjuk sekarang. Pengawas untuk khusus tidur anak-anak. Saya tunjuk Mas Firdaus yang tugasnya di sekitar sini. Yang tidur, Mas Firdaus panggilin semua. Anak tidur semua, tidur. Dari contoh itu harus ada tindakan. Gak bisa. Anak-anak gak bisa. Cuma, jangan tidur, jangan ngantuk. Gak bisa. Udah ada tindakan, tidur semua. Mas Firdaus saya tunjuk. Kenapa? Karena tugasnya di sekitar area sini. Jadi jauh.
dan Mas Firdaus orang yang cukup tegas ya. Tidurnya di mana kan? Di mana? Di Di lobongnya lah tidur. Anak-anak tidur, cek. Sudah kumpul tidur semua. Kenapa? Ternyata nggak pada tidur, so. Dikasih jam tidur nggak pada tidur di Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat sambil tidur. Akhirnya saya tahu rahasianya. Saya tanya, kenapa ngantuk? Nggak tidur ya? Siang. Iya. Padahal saya sudah sarankan tidur. Jamnya tidur Pak ya. Baik. Tanda perintah migrasi rohani itu, Masya Allah, rekan-rekan sekalian, ayo, itu penting sekali. Ayo, semua tuh keikhlasan harus tinggi. Waktu sudah semakin dekat. Nih, ya, luar biasa ya. Kemungkinan mendekatnya pembersihan besar yang membutuhkan kondisi batin yang tertata. Nih, batin tertata. Semuanya harus ya. Saya sudah mengatakan. Jadi apa yang saya sampaikan dulu benar semua ini sekarang. Teman-teman baru percaya kalau sudah ada mimpi. Semua harus bersihkan jiwa kita. Jangan ada yang merasa lebih pandai dari yang lain. Jangan merasa, ngapain kuliah orang saya pernah kuliah. Nah itu jangan. Udah ikutin semua. Nanti tidak lolos, tidak lulus. Mohon maaf nih, saya buka sedikit, intip sedikit. Yang ada warning di sini, mau tahu? Hati-hati ya, hati-hati. Yang menonjol justru, hati-hati. Yang menonjol di sini, hati-hati ya. Orang yang diam, yang bergerak saja, hati. Saya ingin semua teman-teman selamat. Saya bisa sampaikan kepada orangnya. Nanti ada dalam mimpi hati-hati, warning. Sudah kartu kuning. Semua, tidak satu orang, saya sampaikan kepada semua. Dan ada yang belum disampaikan untuk pelan-pelan. Supaya teman-teman paham dulu. Maksud Allah itu apa. Bila, saya sampaikan. Antum ada, apalagi ada yang setengah vulgar. Karena sulit dikasih tahu. Antum ada bahaya di dalam ini, ya. Hati-hati. Hati-hati sekali. Saya mencintai kalian semua. Saya udah bilang, kalau tidak mencintai saya, udah lama saya cut. Pusing bagi saya. Tapi saya ingin terus bersabar karena saya memahami teman-teman saya. Kasihan dan mencintai teman-teman saya. Oke. Tolong yang dicintai harus mencintai lagi. Apa? Jadilah penduduk rohani. Bukan saya, jangan. Balasan yang ke saya. Penduduk rohani. Apa? Buktinya penduduk rohani. Saat ajan, segera bergerak, segera bergegas-gas ke masjid. Rintik-rintik hujan, sedikit. Aduh, hujan. Dah. Masa takut hujan. Itu penduduk rohani ya. Waktunya belajar, tertib semua. Itu penduduk rohani. Menghargai rumah Allah, datang ke sini diam. Dah, sholat sunnah ya, jangan ngobrol. Tolong remaja-remaja, ibu-ibu masih ada gerabah-gerabah. Saya maklumi kalau yang ngomong anak kecil, saya maklum. Tapi kalau miswa, ulfa masih ngomong, itu dah. Berarti masih ada masalah. Tolong luruskan ibu-ibu di belakang ya. Belajar, luruskan. Dan supaya kita benar-benar jadi penduduk rohani. Ada di masjid ditata. Nih lihat, batin ditata semua ditata ya. Tolong bersihkan. Mau tahu? Nama, nih saya buka sedikit lagi. Nama yang sudah disebut, yang berbayat, ada yang gugur. Ya, perhatikan. Tapi Allah beri kesempatan di situ mimpi untuk memperbaiki diri. Allah itu sekarang sedang melihat itu detail di dalam mimpi lain, sedang detail memperhatikan kita satu-satu di sini. Tahu daftar nama yang sudah terpublis, ada yang gagal. Rontok, tidak masuk lagi. Hati-hati. Makanya saya sudah bilang,
Semuanya Allah detail terhadap kita. Tanpa kita sadari Allah sedang detail. Ya. Berarti mimpi sebelumnya benar. Allah ganti kalau tidak sadar-sadar. Makanya penting sekali. Saya sudah mengatakan kepada teman-teman, masalah teman-teman harus sadar. Ya. Kasihan saya melihat sudah berjuang di sini gagal kan kasihan. Tidak terpanggil ya nanti. Oke, sangat penting. Makanya egonya udahlah hapus ego. Semuanya jangan ada ego di sini. Kami dibuat sebagai komando rohani yang ditunjuk Allah untuk menyiapkan pasukan Mahdi sebagaimana juga terlihat dalam mimpi yang lain. Oke, ini sudah terbuka lah. Saya nyebutin diri sendiri nggak apa-apa. Udah tahu semua. Apartemen bisa juga dimaknai sebagai bangunan akhir zaman yang terstruktur dunia lama yang akan diganti sebelumnya. Ini harus membersihkan dari dalam. Harus ada pembersihan dari dalam. Waduh, pembacaan mimpi malah tapi sudahlah, nggak apa-apa. Ini penting, jauh lebih penting dari mata kuliah. Karena ini kesadaran. Supaya saya terus setiap hari nyampaikan inspirasi, sadar semua teman-teman sadar. Jika penghuni tidak segera beres-beres, maka mereka tidak selamat. Tuh, aduh ya Allah, ya Tuhan kami. Ayo, beri hidayah orang di sini semua, semuanya harus sadar, semua harus merenungi semua. Mereka ini berarti ada sebagian yang tidak akan selamat. Hati-hati teman-teman sekalian. Saya sudah tadi warning, ada yang gugur di antara nama-nama itu. Hati-hati ya. Oke, dalil penguat. Surat Al-Hasyr ayat 18-19. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam mimpi lain, kita sedang diperhatikan dengan detail sama Allah. Satu-satu Allah perhatikan. Baik ya, maka mohon, saya aneh, kok saya memohon itu. Harusnya teman-teman yang memohon kepada saya untuk dipilih, saya mohon. Saya kasihan sama teman-teman, saya sudah terlanjur kenal dengan semua. Jangan sampai ada yang gugur sini ya. Hadis sahih, riwayat Muslim. Bersihkan rumah-rumah kalian dari segala yang buruk, karena malaikat tidak masuk dalam rumah yang najis dan dosa. Ini makna simbolik. Dalam hadis ini bisa tafsirnya banyak, termasuk dalam konteks simbolik. Kesimpulan, mimpi ini adalah peringatan keras. Peringatan keras. Tapi penuh rahmat. Masya Allah, ini kalimat saya kemarin kan? Apa kalimat saya kemarin? Ketika dapat mimpi, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah ya Allah, saya diperingatkan, berarti Allah masih mencintai kita. Itu peringatan keras tapi penuh rahmat. Persis kan dengan mimpi yang lain? Sama. Bahwa waktu persiapan sudah dekat, batas. Setiap individu harus, nih lihat, setiap individu misalnya. Nah, oke, setiap individu harus merapikan diri, baik lahir maupun batin. Tuh. Oke, lahir. Apa? Saya minta hari ini, sebelum sholat, mulai bersih diri dengan benar. Dengan sekalian, mohon maaf. Pelajaran sangat amat dasar, tapi juga penting. Kalau ragu dengan pakaian panjang kita dan najisnya, jangan pakai. Kalau ragu ke masjid, sarung kita sudah seminggu, mungkin kecipratan buang air kecil, jangan dipakai. Mohon maaf. Sekarang teman-teman harus mulai belajar. Cuci. Bersih-bersih diri di minimal di lokasi-lokasi sensitif. Mohon maaf, di tempat kotoran, buang kotoran. Cuci. Kenapa? Karena ternyata saya
cari tahu. Manusia itu kalau tidak seharian cuci itu akan ada ceprat-ceprit dan sebagainya. Entah dari kentut, entah dari apa. Dan itu kalau mengenai pakaian kita jadi najis. Itu contoh, siapkan akhir, fisik, siapkan sarana. Jadi bisa ke masjid, pakaian yang terbaik lah. Ya, jangan pakaian yang sama dengan sehari-hari. Jadi teman-teman ada khusus ya, pakaian untuk ke masjid. Walaupun itu aja nggak apa-apa, karena hanya untuk ke masjid saja. Baik, batin udah jelas dari tadi kita ngomong sama batin. Berbagi peran dalam struktur rohani tempat ia berada bagi komunitas keluarga ya. Mengikuti aturan rohani dari pembimbingnya yang ditunjuk Allah dalam hal ini syarat sangat kuat. Baik, kepada amirnya ya. Saya kira itu rekan sekalian, peringatan ini dan menjadi satu pelengkap lagi. Artinya kalau Mas Rudi mimpinya setelah ada ini, itu mau tidur. Tapi jauh berapa hari sebelum tahu, maka ini luar biasa. Baik, ini melengkapi dari 2 minggu sebelumnya. Mudah-mudahan kita semakin percaya diri. Mudah-mudahan sekarang kita mulai berpikir dengan jernih semua, hilangkan pertengkaran di antara kita, baik sesama suami istri, adik kakak, saudara semua. Kita sekarang mulai saling mencintai ya, karena Allah. Mulai saling mencintai Allah. Kalau ada teman kita yang agak terpuruk, ingatkan. Yang bersama Allah, ya ingatkan. Ingatkan, semua saling mengingatkan. Ini berlebihan, chat ingatkan. Misalkan contoh, Mas Musa ngomong berlebihan, chat sama Mas Jidan. Jangan gitu, nggak boleh. Saling ingatkan. Semua saling ingatkan, karena Allah, karena mencintai sesama kita ya. Baik. Masih ada waktu kan? Ini sampai Kang nanya Kang, kayak tadi pernyataan misalkan Pak Sugianto seolah-olah kita itu karomah tentang jambu kayak gitu. Misalkan nanti itu kalau nggak diarahkan terus pemikiran ya diterima orang-orang gitu kan kita lebih tersesat. Ya memang hati-hati juga dengan istilahnya karomah itu hati-hati. Memang betul disuruh hati-hati banget. Kecuali kalau memang nyata terbukti. Kita itu belum merasa apa-apa. Ya. Jadi harus hati-hati. Bisa jadi memang mesinnya belum atau apa. Jadi jangan sampai semua dikaitkan. Itu mungkin tak ada alam. Maksudnya hati-hati saja. Jangan ya pokoknya soal karomahnya hati-hati. Karena belum tentu juga. Kecuali sangat ajaib dan itu bisa benar-benar sulit dibantah lagi. Kejadian itu ada. Kita menyaksikan bukan dalam keadaan tidur dan tidak ada celah untuk dikaji lagi yang lain. Nah itu barangkali insya Allah. Tiba-tiba kalau Mas Suhada jalan kaki melayang, nah itu karomah berarti. Melayang benar kan? Atau sudah jadi hantu. Mas Suhada jadi hantu. Oke baik, saya kira itu tentang apa? Tapi waktunya sudah habis benar tersita sama ini. Tapi biarlah. Baik, kalau gitu, karena waktu sekarang kita belajar bahasa Inggris dan tidak boleh dirubah, maka fikih ini besok akan disampaikan ya tentang fikih adat. Tapi tadi jauh lebih penting untuk penyadaran dan semangat tadi. Mimpi tadi ingatan tapi memberi semangat. Ayo, berubah semua. Bersih-bersih di semua lini kita. Pikiran, lini di mana aja? Pikiran, hati, langkah. Ya, jangan pikiran saja, hatinya masih rusak, langkahnya juga enggak betul. Terbalik, dua-duanya, pikiran dan hati bersihkan, maka langkahnya akan bersih. Oke baik, terima kasih. Ya. Kalau dicatat untuk materi besok kan belum dicatat dulu. Ini, Iya. kalau gitu saya share aja lah, nanti ya saling share, saya share. Kan ini bagus nih. Ini tidak dipublik pun tidak apa, tapi yang dua kemarin jangan. Ya. Kan itu ada nilai itu. Oke, ini nanti saya share ya. Baik, saya kira demikian.
kuliah pada sore hari ini, tetapi ini kuliah pengantar dulu. Insyaallah saya akan berusaha keras membimbing teman-teman sesuai dengan amanah dari Allah untuk menjadikan para penduduk rohani. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai langsung belajar ke bahasa Inggris. Iya, belajar bahasa Inggris. Ahlan wa sahlan kepada Mas Ronald.